Shalom. Sebelum kita membaca dan menyaksikan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah memuji, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan membaca dan menyaksikan cerita Alkitab. Tolong Kau memberkati kami agar kami dapat mengerti akan cerita firman Tuhan dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita mau meninggalkan Tuhan, tapi Ia selalu datang mencari kita. Tuhan Yesus itu baik, Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita di rumah, di sekolah, saat bermain, Dia selalu menyertai kita. Jadi jangan takut, kita tidak pernah sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin kita mengenal Dia lebih sungguh lagi. Tapi dari mana ya kita bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi? Ada teman-teman yang tahu? Ya, benar, dari membaca Alkitab, yaitu firman Tuhan. Ketika kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Kita akan mengenal pribadinya, apa saja yang Tuhan Yesus telah lakukan, seperti melakukan mujizat, mati untuk menebus dosa kita, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke sorga. Dengan membaca Alkitab, kita juga akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tidak boleh saling membenci dan bertengkar, tapi saling mengasihi dan juga taat pada orang tua. Yang ketiga, supaya kita dapat mengerti saat membaca Alkitab, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menuntun kita sehingga mata rohani kita terbuka dan Tuhan memberikan kita pengertian. Nah, itulah mengapa sebelum kita membaca dan mendengar cerita Alkitab, kita harus berdoa, dan juga setelah membaca dan mendengar cerita Alkitab, kita harus berdoa juga karena bersyukur dan meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita melakukan firman Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan dari Lose Evelyn, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami telah mendengar cerita firman Tuhan. Tolong Engkau memberkati kami agar kami dapat lebih lagi mengenal Engkau. Ajarkan kami untuk terus membaca firman Tuhan, karena pada saat ini kami bisa banyak di rumah untuk membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga kami, apapun kami lakukan di dalam rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.